Assalamualaikum. Hello guys, I'm Jian. Today we are going to learn about simple past. So today I'm going to explain you about simple past. What is simple past? Simple past, it can be used to describe event that happened over a period of time in past. Not now, but yesterday or maybe last week, last month. Jadi simple past itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Nah, simple past itu berfungsi untuk menyatakan suatu aktivitas yang telah terjadi di masa lalu atau telah berakhir pada masa lampau. Kita bisa menggunakan time signal seperti yesterday, last week, last month, or maybe last years, atau mungkin bisa kita gunakan 2 days ago, 5 days ago, this morning. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata yang biasa digunakan seperti tadi malam. Nah, tadi malam itu menyatakan sesuatu yang sudah terjadi pada masa lampau atau yang sudah terjadi. Oke, let's see the next discussion, guys. Halo guys, yang pertama kita akan membahas jenis simple past. Ada dua jenis simple past. Yang pertama regular verb dan yang kedua irregular verb. Untuk membentuk kalimat simple past tense, rumusnya adalah sebagai berikut: subject plus verb to plus object. Dalam kalimat simple past tense, kata kerja yang digunakan merupakan kata kerja kedua atau verb to. Regular verb. When forming the past tense of regular verb, add the or ed to the present tense of the verb. Jadi kita tinggal menambahkan huruf d atau ed setelah kata kerja bentuk pertama. For example, stay, stayed, box, box, mix, play, played, touch, touched. Irregular verb. Irregular verb have a special past tense form. They do not end the or ed. You will need to memorize these special forms. Jadi, irregular verb tidak perlu menambahkan the or ed pada kata kerjanya. For example, forget menjadi forgot. Forgot merupakan verb to dari kata forget yang berbeda dengan bentuk kata kerja aslinya. Seperti contoh-contoh selanjutnya, seperti kata eat menjadi ate, drink menjadi drank, run menjadi ran, dan awake menjadi awoke. Namun, ada sebagian irregular verb yang memiliki bentuk yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Contohnya, put artinya taruh, set artinya mengatur, cut artinya memotong, dan spread artinya menyebarkan. Simple past atau simple past tense memiliki dua bentuk. Yang pertama ada bentuk verbal dan yang kedua ada bentuk nominal. Bentuk verbal berarti menggunakan verb atau kata kerja. Contohnya, I wrote the story last night. Kalian ingat kan rumus yang tadi? Subject plus verb to plus object. Dari contoh kalimat I wrote the story last night atau saya sudah menulis cerita semalam. Nah, yang menjadi subjeknya yaitu I, yaitu saya. Wrote merupakan kata kerja, bentuknya verb 2 dari kata kerja pertamanya yaitu write. The story last night merupakan objek atau complement. Contoh selanjutnya pun sama. My sister found my last watch 3 days ago. Yang merupakan verb 2 adalah kata found. Yang ketiga, a flock of birds flew very high a few minutes ago. Nah, yang merupakan verb to ada pada kata flew. Lalu pada contoh yang terakhir ada Anissa forgot to bring her lunch this morning. Yang merupakan verb to adalah kata forgot. Nah, di sini ada beberapa rumus untuk membentuk kalimat simple past berbentuk verbal menggunakan kata kerja. Ada bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Untuk dapat lebih memahaminya, yuk kita langsung saja masuk ke contohnya. Yang pertama, kita masuk ke kalimat verbal berbentuk positif. Nah, subjeknya ada I, you, we, they, he, she, it, plus verb to. For example, I went to the cafe with Anissa last night. Saya pergi ke kafe bersama Anissa tadi malam.
Lalu pada contoh kedua ada kalimat she studied Korean this morning. Dia belajar bahasa Korea tadi pagi. She merupakan subjek, studied merupakan verb to, Korean merupakan objek, dan this morning merupakan complement. Sekarang kita coba ganti isinya menggunakan nama perempuan. Contohnya, Hana studied Korean this morning. Nah, verb to-nya tidak akan berubah. Jadi, mau itu diganti oleh you ataupun she atau subjek apa saja, verb to-nya tidak akan berubah ya, teman-teman. And then, pada kedua contoh kalimat tersebut kita menggunakan time signal apa? Nah, pada kalimat pertama kita menggunakan time signal last night, yang artinya tadi malam. Lalu pada kalimat kedua kita menggunakan time signal this morning atau tadi pagi. Nah, setelah itu kita lihat apakah kata kerjanya menggunakan verb to. Apabila kata kerjanya menggunakan verb to, sudah dipastikan bahwa itu merupakan simple past atau simple past tense. Oke, next kita akan membahas kalimat verbal bentuk negatif. Subjeknya I, you, we, they, he, she, it plus did not atau didn't plus verb one. Jadi bukan verb to ya teman-teman, verb one. Ketika bentuknya negatif, kembali lagi ke verb one. Ini wajib diingat ya teman-teman. Oke, for example, I did not sleep well last night. Saya tidak bisa tidur nyenyak semalam. I di sini merupakan subjek, did not merupakan pernyataan bentuk negatif, sleep merupakan verb one, well last night merupakan object or complement. Next, contoh kedua, Hana did not win the Indonesian debat competition last week. Hana tidak memenangkan kompetisi debat minggu lalu. So, apabila kalimat tersebut merupakan kalimat negatif, pasti ada did not atau didn't. Ditambah verbnya kembali lagi ke verb one. Jadi perlu diingat ya teman-teman, apabila pada kalimat positif itu verb to kata kerjanya, nah apabila di kalimat negatif kata kerjanya menjadi verb one. And then kita akan belajar membuat kalimat verbal berbentuk interrogatif. Oke, did-nya kita simpan di depan ya, plus subjek, subjeknya I, you, we, they, he, she, it plus verb one. Jadi ketika ada did, kata kerja bentuk kedua itu berganti menjadi kata kerja bentuk pertama ya teman-teman. Ups, jangan lupa tambahkan tanda tanya juga. Oke, for example, did you visit Andi house this morning? Apakah kamu mengunjungi rumah Andi tadi pagi? Did you, did plus you-nya merupakan subjek, visit merupakan verb one, Andi house this morning merupakan object or complement. Atau kita ganti subjeknya menggunakan nama. Contohnya, did Hana win the Indonesian debat competition last week? Tetap did-nya disimpan di depan, verbnya tetap menggunakan verb 1. And then next kita akan membahas kalimat simple past yang berbentuk nominal menggunakan noun atau kata benda. Ada 3 kalimat sebagai contoh. Yang pertama, I was in Tasikmalaya last month. Yang kedua, she was in Medan last week. Lalu yang ketiga, we were in that restaurant last night. Tapi sebelumnya kalian harus tahu juga apa sih perbedaan penggunaan dari was dan were. Oke, jadi was digunakan apabila subjeknya adalah I, she, he, it, benda yang berjumlah 1, contohnya book, dan 1 nama orang. Sedangkan were digunakan apabila subjeknya adalah you, we, they, benda yang lebih dari 1 atau nama orang yang lebih dari 1. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk saja ke contoh kalimatnya ya. Yang pertama ada contoh kalimat nominal berbentuk positif. Rumusnya, subject plus was or were plus adjective or adverb. Nah, di sini ada kalimat he was a student 3 years ago. Dia adalah seorang pelajar 3 tahun yang lalu. Lalu pada contoh kedua, we were the candidate 1 year ago. Kami adalah kandidatnya pada 1 tahun yang lalu. Nah, di sini menggunakan were karena subjeknya adalah we. Ingat ya teman-teman, pembagian tadi subjek apa yang digunakan untuk to be was dan subjek apa yang digunakan untuk to be were.
Oke, next kita akan membahas kalimat nominal berbentuk negatif. Rumusnya adalah subject plus was or were plus not plus adjective or adverb. Ingat ya teman-teman, jika kalimat negatif pasti terdapat kata not. Nah, di sini contoh kalimatnya, Jian was not at home last night. Jian tidak berada di rumah tadi malam. Contoh kedua, Intan was not sick yesterday. Intan tidak sedang sakit kemarin. Nah, apabila kita ganti subjeknya, misalkan menggunakan subjek we, pasti to be-nya berubah menjadi to be were. Nah, contoh kalimatnya, we were not at home last night. Kita tidak berada di rumah tadi malam. Perlu diingat ya teman-teman, to be was dan to be were untuk penggunaan subjek apa saja. Oke, selanjutnya kita akan membahas kalimat nominal bentuk interrogatif. Rumusnya, to be was or were plus subject plus adjective or adverb dan tanda tanya, jangan lupa. Nah, jadi dalam bentuk kalimat interrogatif, to be was or were-nya pindah ke depannya teman-teman. Contoh kalimatnya, was he a student last year? Nah, apakah dia seorang pelajar tahun lalu? Lalu pada contoh kedua, were we a candidate last week? Apakah kita adalah kandidatnya pada tahun lalu? Nah, ingat was atau were-nya, to be was atau were pindah ke depan dan jangan lupa subjeknya ya teman-teman. Yep, the discussion has been complete. Hopefully the knowledge useful. Thanks for watching and see you later guys.